Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Rahimin yang kita cintai ini dalam rangka menghadiri acara tasyakuran milad pengajian Al-Rahimin ke-6 dalam bentuk santunan anak yatim piatu dan saudara yang membutuhkan, dengan tema berbagi keberkahan dan mengukir senyuman di bulan yang suci. Salawat, salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan karena seringnya kita bersolawat, kita akan bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kami muliakan Bapak Al-Ustadz yang telah hadir di hadapan kita semua, yang kami muliakan adik-adik yang sengaja kami undang, serta yang kami muliakan ibu-ibu anggota pengajian Al-Rahimin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara kegiatan pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan oleh MC saya sendiri, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sarung tilawah, yang ketiga kata sambutan panitia, yang keempat tausiah Islam dan doa oleh Al-Ustadz Ahmad Mursalin Tanjung yang sengaja kami undang, yang kelima penyerahan santunan anak yatim piatu dan saudara yang membutuhkan, yang keenam penutup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita menuju acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Habibah Al-Hakim dan sari tilawah oleh Ibu Rita Hairani. Kepada Ibu Habibah dan Ibu Rita, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu
kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah. Dan semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran dapat menambah berkah dan ridho dari Allah untuk kelancaran acara ini. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia, kita masuk ke acara berikutnya. Kata sambutan oleh Ketua Panitia sekaligus Ketua Pengajian Al-Rohimi, yaitu Ibu Eka Rini Fajarwati. Kepada Ibu Rini, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Al-Ustadz Ahmad Mursalin Tanjung SPDI yang sudah ini, yang saya hormati ibu-ibu pengajian Al-Rohimi serta adik-adik tamu undangan yang saya sayangi. Puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga atas rahmat dan ridhonya saat ini kita masih diberi kesempatan bisa hadir di sini bersama-sama di yang penuh berkah ini dan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih kepada adik-adik kami yang sudah bersedia meringankan langkahnya di tengah hadir di tengah-tengah kami. Semoga dengan apa yang didapat nanti dapat menjadi yang bermanfaat dan juga penyemangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita menjadi generasi yang soleh dan soleha dan berguna bagi nusa dan bangsa. Dan adik-adik doakan kami ya semua di sini, semoga kami bisa tetap istiqomah untuk bisa berbagi kepada sesama. Dan seperti biasa di setiap tasakuran pengajian kita akan mengadakan acara santunan anak-anak yatim piatu serta orang yang membutuhkan. Semoga dengan tasakuran pengajian Al-Rohimi yang ke-6 ini, pengajian kita ke depannya menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan tentunya lebih solid lagi. Dan saya berterima kasih juga para donatur dan juga ibu-ibu pengajian Al-Rohimi yang sudah memberikan sebahagian rezekinya dan meluangkan waktu serta tenaganya demi terlaksananya kegiatan kita yang penuh berkah ini. Semoga kebaikan para donatur dan juga ibu-ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bernilai kali lipat, selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saya mewakili dari panitia ingin mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada segala sesuatu yang sempurna. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa judul tausiah kita hari ini apa itu indahnya? Berbagi keberkahan. Indahnya berbagi ya, keberkahan. Berbagi ini adalah memberikan sebahagian harta kita
Bukan hanya harta, bisa juga ide, bisa juga tenaga, atau bisa juga waktu yang kita berikan kepada orang lain. Itu sudah bisa disebut dengan berbagi. Lalu untuk konteks ini, berbagi adalah berbagi harta, menyisihkan sedikit apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain. Apakah berbagi ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Allah perintahkan kita untuk berbagi atau berinfak atau bersedekah. Allah sampaikan dalam surah Al-Hadid ayat 7. Dan juga banyak surah-surah lain yang menganjurkan kita untuk berinfak dan bersedekah. Dan Allah juga banyak sampaikan di Al-Quran pahalanya itu bagaimana, lipat gandanya itu bagaimana. Salah satunya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan berinfaklah. Ya, ini kita dianjurkan dan berinfak. Mimma ja'alakum mustakhlifina, yang menjadikan kamu pemimpin, yang menjadikan kamu khalifah. Mustakhlifina. Mustakhlifina ini adalah kita sebagai manusia yang Allah tunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai orang yang memimpin atau mengelola kekayaan dari dunia ini. Maka kita lah memiliki kekayaan itu, maka Allah perintahkan kita untuk berinfak atau bersedekah. Di ayat lain juga dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Dikatakan bahwa bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat merupakan perilaku terpuji. Lalu disambung dalam ayat itu, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi. Ya, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan nabi. Kemudian Allah tambahkan lagi di ayat itu, wa atal mala ala hubbi, dan menyumbangkan harta apa yang dicintainya. Jadi kebanyakan kita itu kadang-kadang suka bersedekah ya dengan harta yang tidak kita cintai. Ini jujur aja. Misalnya apa namanya? Kita punya buah-buahan ya. Dasar orang minta, kadang-kadang sering yang kita kasih ini yang tidak seperti apa yang kita hendaki. Sering yang kita kasih yang nomor 2-nya, ya Bu ya. Yang favorit di sini untuk kita sama anak yang nomor 2-nya. Yang favorit di sini. Ini yang sering terjadi ya. Jadi kalau menginfakkan itu Bu, ini memang harus kita rubah lah ya. Jadi kita harus yakini itu bahwa yang kita infakkan itu adalah harta yang terbaik, harta yang terbaik. Bagaimana yang kita inginkan itulah yang kita infakkan. Ini yang pernah saya sampaikan bahwa ketika sahabat itu sakaratul maut, bukan sahabat kita Bu ya. Ya, di bahasa sahabat adalah sakaratul maut. Nama sahabat tadi itu sahabat gitu. Ya, sahabat sakaratul maut itu dinampakkan Bu, ya, pahala dari apa yang dia infakkan. Makanya timbul penyesalan. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak semua dan kenapa tidak baru? Jadi sahabat itu pernah memberikan sebelah roti kepada orang lain, dan pada saat sakaratul maut sahabat itu melihat luar biasa pahala dari sepotong roti yang dia berikan. Maka timbul penyesalan. Kenapa tidak semuanya saya berikan? Begitu besarnya pahala yang dilihat sahabat hingga terjadi penyesalan di akhir hayatnya. Jadi kalau akhir hayat itu jarang pun terpikir kita kepada yang lain, walaupun kita belum pernah merasakan, ya. Cuma yang kita lihat selama ini ketika ada kerabat sakaratul maut, jarang sesuatu hal itu yang diucapkan kecuali itu penting sekali. Ya, bahkan hartanya dia lupa. Hartanya lupa dia bilang password banking ayah segini, lupa itu semua.
Ya, ada emas saya taruh di bawah tempat tidur. Lupa semua. Yang dia ingat adalah Allah. Dan sahabat ini ketika sekatul maut merasakan sakitnya, itu yang dia katakan kepada istrinya, kenapa tidak semua, kenapa tidak baru? Kenapa? Itu sangat berharga. Peristiwa itu sangat berarti baginya. Makanya yang kita infakkan adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, seperti itu juga yang kita infakkan kepada orang lain. Insya Allah Allah akan membalas semua itu. Ya, semoga Allah memberikan balasan, memberikan ridho kepada kita, dan Allah mencatat perbuatan kita, ibadah kita pada hari ini merupakan ibadah yang sangat besar, sehingga dengan apa yang kita buat hari ini menjadi pertolongan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengangkat tangan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, ampunkanlah ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami telah tiada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, dan masukkan mereka ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ampunkan segala dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah bala bencana dari kehidupan kami ya Allah. Jauhkanlah bala bencana dari keluarga kami ya Allah. Sehatkanlah kami sekeluarga ya Allah. Kami berkeluarga ya Allah, terkhusus ibu-ibu pengajian Al-Rahim ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah ya Allah pengajian kami ini ya Allah, organisasi kami ini ya Allah, menjadi manfaat bagi orang lain ya Allah. Dan kembangkanlah ya Allah, bantu kami ya Allah untuk memunculkan ide-ide atau program-program ya Allah yang memberi manfaat bagi orang lain, yang pasti manfaatnya berada di jalan wa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz atas berkenannya memberikan tausiah sekaligus ditutup dengan doa. Semoga kegiatan kita dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC mewakili panitia dan seluruh jemaah pengajian Al-Rahimin mengucapkan beribu terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sedikit banyaknya donasi baik berupa uang maupun sembako. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Dan kegiatan tasyakuran milad pengajian Al-Rahimin yang ke-6 di Perumahan Tanjung Selamat Indah tahap 2 ini juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita bersama sebagai anggota pengajian, semoga kegiatan baik ini dapat berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Acara demi acara telah kita lalui dan sekarang tibalah kita tutup acara ini. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke acara penutup, kita masuk ke acara penyerahan santunan anak yatim piatu dan saudara yang membutuhkan. Kegiatan ini akan saya arahkan oleh Ketua Pengajian Al-Rahimin kepada Ibu Eka Rini Fajarwati. Kami persilahkan.